Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan saja, lalu kita mau menanti-nantikan lawatan Tuhan, dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan lawatan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyentuh setiap hati, menjamah setiap pribadi, dan oleh kuasa firman-Mu setiap kami diubah. Oleh kuasa firman-Mu setiap kami akan dibaharui, dibentuk menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Roh Kudus Tuhan, urapilah kami, buatlah kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran itu dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu merupakan kebenaran yang Engkau kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus benar-benar kita sadari adalah di dalam Kristus Yesus, Allah Bapa di sorga telah menyatakan kemurahan-Nya atas kehidupan kita. Dan kemurahan Allah yang kita terima di dalam Kristus Yesus Tuhan kita adalah janji keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16, sudah sangat sering kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji keselamatan di dalam Kristus Yesus ini adalah kasih karunia Allah. Janji keselamatan ini merupakan kemurahan Allah yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara perhatikan itu. Nah, persoalannya adalah ketika kita sudah menerima kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensinya, saudaraku. Dengan kata lain, ada harga yang harus kita bayar. Pertanyaannya adalah, seberapa besar harga yang harus kita bayar setelah kita menerima kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saudara perhatikan ini, sesungguhnya harganya itu tak ternilai. Artinya dengan kata lain, kita tidak akan sanggup membayar kemurahan Allah yang dinyatakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Kita tidak akan sanggup membayar dengan apapun keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Kita harus sadar, penebusan di dalam Kristus itu menjadikan kita sebagai orang yang berhutang kepada Allah. Berhutang apa? Berhutang kehidupan. Sebab firman Tuhan katakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kenapa saya katakan kita menjadi orang yang berhutang kehidupan kepada Allah? Karena kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, sampai saat ini kita masih mempergunakan tubuh kita ini untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan hidup dunia. Dan tentu kenikmatan hidup dunia yang kita nikmati selama ini adalah kenikmatan hidup yang dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Dan itu semua merupakan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena seperti yang firman Tuhan katakan,
Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita harus hidup memuliakan Allah dengan tubuh kita. Itu artinya kita tidak boleh lagi mencuri sebagian dari hidup kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi kita harus mempersembahkan tubuh kita ini hanya hidup untuk memuliakan Allah. Jadi mari kita periksa hidup kita. Sudahkah kita mempergunakan segenap hidup kita, mempergunakan tubuh kita ini untuk hidup memuliakan Allah? Saudaraku, kalau harus jujur sampai saat ini kita belum pernah melakukan itu dengan segenap hati kita. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita untuk hidup memuliakan Allah. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1, ada nasihat firman Tuhan yang seharusnya menyadarkan kita bahwa ketika kita tidak mempersembahkan tubuh kita untuk hidup memuliakan Allah, maka hal itu sama dengan kita berdosa di hadapan Allah. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan dengan tegas berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, saya ulang sekali lagi, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan itu. Demi kemurahan Allah. Kemurahan yang mana? Kemurahan yang telah melahirkan kita kembali di dalam Kristus Yesus oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itulah kemurahan Allah yang telah dinyatakan atas kehidupan kita, yang membuat kita memperoleh janji keselamatan di dalam Yesus. Tetapi sekali lagi konsekuensinya adalah kita harus membayar harganya. Dan tadi saya katakan harganya itu tidak ternilai. Lalu dengan apa kita harus membayar itu? Dengan menyerahkan, mempersembahkan segenap hidup kita. Kita harus mempergunakan tubuh kita ini hanya untuk memuliakan Allah. Kurang dari standar ini berarti hidup kekristenan kita tidak berkenan kepada Allah. Dan itu juga artinya percaya kita kepada Allah adalah percaya yang salah. Sebab orang percaya yang benar akan hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, sama seperti Kristus telah hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Maka ketika kita berada di dalam Kristus, kita juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi di sini kita harus mengerti persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan itu bukan karena kita sudah berada di gereja 2 jam, bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu kita merasa itu sudah cukup. Belum, saudaraku. Itu belum menjadi standar persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab persembahan hidup orang percaya yang terbaik kepada Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ini persembahan hidup yang terbaik. Saya ulang sekali lagi, persembahan hidup kita yang terbaik kepada Allah itu adalah kehidupan kita yang ditemukan berkenan setiap saat di hadapan Allah. Itu artinya kita harus menjaga setiap detik waktu kehidupan kita supaya hidup kita tetap ditemukan ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan, ada di dalam kebenaran Allah. Dan itu semua menjadi liturgi kehidupan, ibadah kita yang sejati kepada Allah. Itulah sebabnya saya katakan tadi, bukan karena kita sudah 2 jam berada di gereja, itu sudah cukup. Tidak.
Ingat, saya katakan sekali lagi, harga yang harus kita bayar untuk kemurahan Allah yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah segenap hidup kita. Ingat itu, segenap hidup kita dipersembahkan kepada Allah. Ini artinya ketika kita tidak mempersembahkan segenap hidup kita sebagai ibadah yang sejati kepada Allah Bapa di sorga, maka kehidupan kekristenan kita menjadi tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau hidup kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah, pengiringan kita akan Tuhan menjadi sia-sia. Sebab nanti ketika kita berada di balik kematian, kita berdiri di hadapan Allah. Saat itulah Allah akan berterus terang. Dan orang-orang yang hidupnya tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah akan terbuang dari hadapan Allah, akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Ini yang selalu saya katakan, inilah kengerian yang sangat dahsyat, yang seharusnya membuat kita gentar di hadapan Allah. Biarlah kita semua sadar, kalau saat ini kita belum mengambil keputusan untuk menyerahkan segenap hidup kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah kita yang sejati kepada Allah, maka kehidupan kita ada di dalam ancaman bahaya di kekekalan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menasihati kami, bahkan menegur kami dengan keras, supaya kami mau memperhatikan seluruh keberadaan hidup kami, supaya kami mau mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup kami yang salah selama ini. Lalu kami mau mempersembahkan segenap hidup kami, hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sepanjang sisa umur hidup kami. Kerinduan kami hanya satu, supaya ketika nanti kami berada di balik kematian, Engkau boleh menemukan hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menyadarkan kami semua. Kami bersyukur kami diberkati dengan firman-Mu, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, pergunakanlah segenap hidup kita hanya untuk memuliakan Allah. Shalom.